Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Pada tahun 1997, negara Korea Selatan mengalami krisis moneter, hampir bangkrut, banyak orang-orang diusir ke jalanan. Dan cerita pun masuk ke ibu kota Kolombia yang bernama Bogota. Di bandara, kita pun diperkenalkan dengan anak muda dari Korea yang bernama Kuki. Bersama orang tuanya berencana buat adu nasib di negara Kolombia yang penuh dengan kekacauan, kejahatan, dan lain-lain. Looks like an accident. Wow, I think that this place is kind of a pit stop. Yang mana kejahatan itu pun langsung mereka rasain ketika ada seseorang dengan santainya ngerampok tas ayah si Kuki di mobil. Kemudian Kuki dan keluarganya ini datang ke tempat kenalan ayahnya semasa perang yang bernama Park. Biar gampang kita panggil aja paman si Kuki ya. Dan bisa dibilang paman ini orang Korea Selatan yang berhasil sukses di Bogota. Dan mereka ini minta bantuan ke dia. In San Jacinto import their clothes from the Pyeonghwa market. Anyone who needed to bring in goods from Korea. Kemudian pamannya ini ngebawa mereka ke salah satu toko baju punya dia buat ngasih kerjaan ke ayah si Kuki. Tapi bos di sana malah kepengennya si Kuki yang kerja karena Kuki ini masih muda. Si Kuki yang membutuh duit buat bertahan hidup, dia pun setuju. No, todo bien. Yeah, I'll work here. Yeah. Sedangkan buat orang tuanya, ibu Kuki ini kembali kerja ngejahit, sedangkan ayahnya yang dulunya usahanya bangkrut dan banyak utang. Alhasil dia ini jadi kagak karuan, mentalnya kena. My mom started working again in a small factory in Korea, but it was in debt. Became more bitter after coming here. And he grew. Cookie works with these people, please. Singkat cerita, sekarang udah masuk ke tahun baru, masuk ke tahun 2000. Kuki ini masih dengan pendiriannya jauhin obat-obatan dan narkoboy. Karena dia ini berniat buat pulang ke Korea lagi suatu hari nanti. Besokan harinya, paman si Kuki yang lagi ngobrol sama Park Junior ponakannya ngeliat di kasino si Kuki ini lagi ribut sama pihak kasino karena ulah ayahnya yang kagak bisa bayar taruhan. You need someone you can trust. That's what I mean. Dari kejadian tadi, Park ini ajak si Kuki buat jalan-jalan sambil diceritain kisah dia dulu yang pas masih muda. Dia ini datang ke Kolombia mulai bisnis dengan ngebawa pakaian dari Korea buat dijual di Kolombia. Walaupun awal-awal si pamannya ini sering dikatain kecoa sama warga di sana karena badannya yang kecil. Even when I set up shop, they'd come and sing. But I mean, you're loyal. You were someone. Di tengah jalan, paman ini dipanggil sama kenalannya yaitu Ketua Asosiasi Perdagangan Kolombia yang bernama Alejandro. Alejandro, the head of the Colombian Merchants Association. What is that bastard up to now? Esokan harinya, Kuki ini dapat job baru dari si pamannya, yaitu buat nyelundupin pakaian dari Korea Selatan secara ilegal masuk ke dalam kota Bogota. Pas sampai di pelabuhan, Kuki ini ketemu sama seseorang bernama Soyung, yang mana si Soyung ini job desk-nya buat ngurus petugas bea cukai, biar mereka ini bisa dibolehin masukin barang selundupan. Of course, in order to abracadabra. Tapi kadang semuanya gak berjalan lancar karena ada aja aparat yang nasionalis kagak bisa disogok, yang ngebuat si Kuki sama si Miguel ini harus nunggu dulu di pinggir jalan. Más en paz. Hágale, huevón, y se relaja de una. ¿Qué pasa?
Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba mobil polisi datang dan si Cookie yang baru pertama kali ngelakuin penyeludupan barang langsung panik membawa kabur truknya. Trusted me, and I needed to get him to like me. Dan ya, pada akhirnya Cookie ini ketangkep juga. Tapi nggak butuh lama, Soyung ini langsung datang buat ngebebasin si Cookie karena semuanya udah diurus sama si Papa yang ketemu sama petinggi di bea cukai yang bernama Carlos. Colombia, a great land. Malamnya, semua orang Korea yang ada di Bogota pun ngadain acara pesta, ya buat mempererat persaudaraan mereka. Kemudian kita pun dikenalin sama beberapa orang di sana. Ada Dr. Hong ahli akupuntur, tetapi penghasilannya dari penyelundupan jambrut. Pak Park Junior yang punya sebuah klub dan beberapa kios. Dan yang terakhir ada si Soyung yang lulusan Universitas Korea ke Bogota sebagai staf Daewoo Motor. Tapi kantornya udah tutup saat krisis moneter. Sejak saat itu, dia ini ngebantuin urusan bea cukai si Pak Park. So, Doc, you're not gonna run your acupuncture shop anymore? No way. My uncle really likes City's doing well. I heard If it's a Korean style club, I'm curious to. You can drop by whenever. Okay. These guys. Tapi di tengah itu, si Park Junior yang kagak demen sama si Soyung malah mancing keributan di sana dengan mempermasalahin si Soyung yang ngebawa teman semasa kuliahnya. Dan ternyata teman-teman kuliah si Soyung ini sering buat onar di klubnya si Park Junior. This is a company dinner, huh? Why'd you bring all your Food here. Go back to your table and enjoy your meal. All right. Shit, if you really don't trust me that much, why don't you come? Seriously, sit down, sit down. Would you do knock it? Well, Kemudian dari pesta, Cookie ini ngobrol santai berdua sama si pamannya. Yang intinya, di Bogota ini ada 6 zona. Dan sekarang tempat tinggal si Cookie ini ada di zona 1. Karena itulah, pamannya ini berharap si Cookie bisa terus naik sampai ke zona 6 sama kayak dirinya yang sekarang. There's a concept in Buddhism. Huh? From zone 1 where you live to zone. Do you drink? Hari demi hari Cookie ini lewatin dengan nyelundupin bareng sama si Soyung yang ngebuat hubungan mereka ini sekarang jadi akrab, deket banget. The money in our pockets. The scale of the smuggling operation grew, and as the buen trabajo. Stop that. Don't touch my hand. Buen trabajo. Malam harinya, Cookie ini datang ke bar si Park Junior dan di sana dia ini tiba-tiba ditarik sama teman si Soyung yang bernama Jaewon buat ngomongin tentang si Soyung yang pengen ngebuka bisnis baru tanpa ada pengaruh Pak Park. Why wouldn't he be? That fucking bastard sued my first business. So can you help me out? Help. Trust me. Unless you want to be just someone's. Sedangkan di sisi lain, teman-teman si Soyung ini lagi ngebuat keributan di klubnya si Park Junior. Huh? Besokan harinya, Soyung ini langsung marah ke mereka semua yang terus-terusan bikin onar. Dan gak lama dari itu, si Cookie ini datang ngebawa pistol yang kemarin diambil. Di sini pokoknya si Soyung ini ngasih tahu si Cookie buat jangan percaya sama pamannya, yaitu si Pak Park. Karena dia ini suka memberikan kepercayaan, lalu dimanfaatkan, setelah nggak berguna, semuanya berakhir. Dan ngajak si Cookie mending buat bergabung sama dia aja, menjalankan bisnis baru tanpa si Pak Park. Serta ngasih pistolnya buat si Cookie jaga-jaga karena ini adalah Colombia. Trust Park Yang-soo? Sergeant Park went to Peru as a chick sexer, got into sit, you toast. Sedangkan di tempat pamannya, ternyata dia ini udah tahu pasti si Soyung bakal ngasut si Cookie dan dia nyuruh si Cookie datang sana buat ngetes kesetiaan si Cookie. Dan gak dari itu, Cookie ini nelpon dan ternyata Cookie ini ngasih tahu pamannya kalau si Soyung ini nanya apakah dia mau percaya pamannya. Pamannya ngedenger itu dia pun jadi lega. Do you trust me? I said it's This is Colombia after all. Besokan harinya, sebelum berangkat, pamannya ngasih tahu si Cookie kalau si Soyung kali ini bakal mencampurkan barang miliknya. Intinya, tugas Cookie harus ngebawa kotak berlabel orange
Sedangkan kotak berlabel biru bakal diambil sama pamannya. Karena kotak orange ini udah diisi dengan barang sampah. Remember, the orange stickers. Dan ternyata semua rencana si pamannya ini udah kebaca sama si Soyung. Label-label itu malamnya udah ditukar sama si Cookie. Dan si Cookie ternyata mutusin buat masuk ke timnya si Soyung. He's going to test. Still more. Shit, man. Good work. Beberapa hari kemudian, bener aja sesuai kata si Soyung, bisnis mereka ini laku keras karena ngejual barang baru yaitu parka kulit bebek. Dan uang yang mereka hasilin dari Kolombia, mereka ini pindahin ke Hong Kong, Cina, lalu kembali ke Korea. Uangnya terus dicuci kayak begitu. Locals were excited by the novelty of it. Money helped people forget all that. Being sent to Hong Kong. Then to Kemudian karena buat kestabilan bisnis barunya, Soyung ini perlu koneksi ke bea cukai. Karena itulah Soyung ini coba buat kerjasama sama si Papa dan membagi beberapa persen sahamnya, yang ngebuat si Papa ini setuju. funds were constantly being sent back home to Korea. But this was just the beginning. Pas bisnis mereka ini lagi di atas awan, Soyung ini kasih jam James Bond Rolex dia ke si Cookie, serta Soyung ini ngasih tahu cita-cita dia sekarang, yaitu dia pengen membangun mall super keren di Kolombia. Look at this place, man. It's. What's wrong? Don't think. Sedangkan di tempat si Carlos, dia ini kedatangan si Alessandro yang pengen sogok si Carlos buat ngejatuhin orang Korea karena mereka merugikan negara. Mereka dapat uang dari sini, tapi uangnya mereka pindahin ke Korea. Por dominar el negocio, se lo juro. Vea, hombre, los coreanos, la cantidad de gente, hermano, que no conoce. Eso es una muestra de lo que va a ser su Navidad. Nah cerita, 5 tahun pun berlalu, Soyung yang kerja kayak biasanya, tiba-tiba petugas di sana malah nodongin senjata ke dia. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba hujan es pun turun. Hablemos. Carguen. ¿Qué está pasando? Karena kejadian itulah, paman dia ini ngumpulin semua orang buat ngebahas barang mereka yang sekarang lagi disita. Yang ngebuat semua orang pun pada kepusingan karena uang ratusan juta mereka ada di kontainer itu. Di tengah kebingungan semua orang, Jae Wong ini ngasih tahu pendapatnya kalau di kota Cucuta mereka bisa dapat barang selundupan di Venezuela. Walaupun bukan barang Korea, tapi itu bisa membuat kita bertahan sampai masalah ini selesai. Tapi karena sekarang di Venezuela ini lagi banyak konflik, mereka ini butuh satu orang pemberani buat ke sana. Dan si Cookie ini nyalonin diri karena uang 200 juta dia juga ada di kontainer itu. Venezuela's overflowing with. But it could tide us over until we solve the problem, couldn't it? Kemudian karena Cookie yang mau, mereka ini langsung ngasih uang cash buat dibawa si Cookie transaksi nanti ke Venezuela. Yeah. Tapi pas lagi nyantai sebentar di rumah, bapak dia yang udah kacau kelilit banyak utang, nodongin pistol ke si Cookie. Give me that. Cookie. Put it down. Gak mau nyerah gitu aja, Cookie ini langsung coba buat kejar ayahnya itu. Dan ya, bapaknya Cookie ternyata dihianatin dan langsung didor di tempat. Dan si cewek ini pun langsung kabur membawa uangnya. I said don't talk. Fuck. Dad. God. Oh shit. Karena kejadian itulah, Cookie ini langsung datang ke toko buat minta maaf ke yang lain. Janji bakal ganti uang mereka semua yang hilang. About the money. What's your plan now? You back. Oh, let go. I want my money. I'll pay you back.
Kemudian pas hari pemakaman ayahnya, cuman si Soyung dan Jaewong yang datang. Di sini Jaewong ngasih tahu kalau barang kita diambil sama bea cukai buat dikirim ke gudang Alejandro dan bakal dilepas sebelum hari Natal. Those customs pricks. Tell me more. From us, they're stashing in Alejandro's warehouse. They're getting... Malam harinya di gudang si Alejandro, Cookie ini datang ke sana sendirian buat ngelabuin penjaga di sana dengan bilang kalau dia pengen ngambil barangnya sekarang karena disuruh Alejandro. Don Alejandro. Este hijo de puta se vino. Pas dua orang penjaga di sana udah tumbang, Miguel dan yang lainnya pun datang buat ngambil kembali barang-barang mereka yang udah disita. Go, you son of a bitch! Let go! Kemudian di hari Natal, si Papak yang berkunjung ke si Alejandro, dia ini langsung ditodong pistol karena nggak terima gudangnya ini dirampok. Si Papak yang emang itu bukan rencana dia ini langsung bilang kalau itu bukan ulah dia. Yo me robó el almacén y que no fue usted. Sí hubo un malentendido. Hey, man. Where are you? Sedangkan di tempat si Cookie, dia yang lagi di jalan sendirian, benar aja. Ternyata ada orang yang lagi ngincer dia, seorang pria pakai motor yang ngebuat aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kemudian di tempat si Papak, demi memperbaiki persahabatan mereka, Alejandro ini minta si Papak ini buat cariin dalang dari perampokan itu. Amigo. Dan gak dari itu, si Cookie ini datang dan perasaan yang emosi nyawa dia hampir melayang. Di sini, Cookie pun langsung ngasih tahu si Alejandro, kalau pembunuh bayaran suruhanmu, sudah aku bayar 2 kali lipat. Did you know? Ya. Aquí se habla es... Hijo de puta ladrón. Paman yang lihat si Alejandro ini ditembak, Cookie langsung jelasin sebelum cabut, kalau aku harus ke zona 6 hidup-hidup. I need to survive and reach Zone 6. Karena kejadian itu, Jaewon ini harus turun tangan buat ngebujuk si Carlos yang sekarang udah naik jabatan biar bisa ngebebasin si Cookie. Nosotros los coreanos podamos contribuir. Si Cookie yang bebas, gak puas gitu aja. Cookie ini langsung berencana buat balas dendam ke orang yang udah ngebunuh ayahnya. Sergeant Park kept his mouth shut. Kemudian cerita pun loncat ke 3 tahun kemudian. Di sini kita pun diperlihatkan si Cookie yang udah glow up menjadi seorang yang dingin, serius, bukan lagi bocah imigran yang kerja cuma untuk hidup. Di sini Cookie ini lagi nonton berita TV Kolombia kalau sekarang undang-undang anti penyelundupan lagi diusulkan ke Dewan Legislatif. Está dañando a todo San Andresito. Lo que quiera que sea. No me voy. Cookie yang akhirnya balik lagi ke Bogota, mereka ini langsung ngebahas tentang undang-undang anti penyelundupan itu. Yang ternyata Cookie ini berniat buat nerima undang-undang itu dan mengganti strategi baru. Si Soyung dan si Park Junior yang denger itu mereka ini langsung kagak terima karena itu sama aja ngusir orang Korea dari sini. We need to change too. How long do you think this will go on? I'm the one calling the shots now. Beberapa hari kemudian kerusuhan pun mulai terjadi yang mana semua barang-barang selundupan orang Korea semuanya dibakar, disita. Yang ngebuat orang-orang Korea ini pada protes demo tentang UU anti penyelundupan. La protesta está siendo liderada por inmigrantes coreanos, cuya ¿Qué quiere que haga mientras que están jodiendo? Sedangkan si Cookie, dia yang sebelumnya udah nego sama si Carlos buat jangan berbuat kasar. Carlos ini langsung jelasin kalau itu semua mereka dulu yang mulai. Karena itulah Cookie ini coba buat ngeredam semua amukan pendemo biar nggak terjadi korban jiwa. Biar nggak ada korban jiwa.
side I'm on. Oh yeah, I heard you. Dan ya, sayangnya omongan si Cookie ini kagak didengar, yang ngebuat kerusuhan pun makin parah. Aparat mulai main kekerasan. Dari kejadian tadi, Cookie ini datang ke tempat pamannya buat nyuruhnya adain pertemuan. Uncle? Oh boy, what can I say? But you know what? Habis ketemu sama pamannya, Cookie yang balik ke ruang kerja dia. Ternyata si Soyung ini ada di sana. Dan Cookie dengan ilmu yang dia dapat semasa di Korea langsung jelasin kalau pasar sebentar lagi akan berubah. Hanya yang legal yang akan bertahan. You leave too. Walk away from the market. Wanted to build a shopping mall here. That's what you said, remember? Audrey? Sorenya pas semua orang Korea udah pada ngumpul, Cookie ini ngejelasin kalau kita harus berubah dan ngejual barang ilegal menjadi legal. Karena mau gimana pun kita adalah orang asing di sini. Dan ngasih jaminan kalau ada yang ngikutin cara dia akan langsung tanggung jawab atas kerugian dan penyitaan. Tapi di sini si Park Junior kagak setuju usulan si Cookie dan mau tetap menjalankan bisnis ilegalnya serta berencana buat ngebuat asosiasi baru. And I'll compensate you for all your seized goods. Compensating us? Huh? What about this? Someone's got to run the shopping mall. Malamnya, Cookie yang emang sebenarnya ngehargain si Soyung banget. Dia ini tetap mau jaga barang pemberian si Soyung, yaitu sebuah pistol. Sedangkan di tempat yang lain, Soyung, Park Junior, dan yang lainnya mereka ini lagi ngadain pertemuan diem-diem buat ngerencanain sesuatu. Besokan harinya, situasi pun udah berubah. Semua orang pada benci sama si Cookie. Tapi pas mau pergi naik mobil, tiba-tiba mobil si Cookie udah dipasang bom sama seseorang yang ngebuat semua orang yang ada di sana pun langsung pada ketakutan, takutnya di sasaran balas dendam si Cookie. Terutama si Soyung yang benar-benar ketakutan, dia ini langsung cepat-cepat buat pergi dari kota. You and Cookie are so fucking tight. You've been kissing. Sedangkan si Cookie, dia yang udah mulai pulih langsung diantar sama pamannya buat pulang ke rumah. You all healed up? It's nice. Yeah, nice and sturdy. I'm gonna help you as much as I can. No, it's fine. Take your time. Dan di tempat si Soyung, dia ini sekarang ada di rumah Dr. Hong buat ngambil batu jamrut dia sebelum pergi dari kota. I think things will die down all that quickly. Wait for the transport. Tapi gak dari itu, si Cookie ini nelpon yang ngebuat si Soyung ini langsung panik dan bilang kalau bukan dia pelakunya. Di sini kita pun dikasih tahu siapa pelaku aslinya, yang ternyata si Cookie sendiri yang masang bomnya dengan tujuan buat menyingkirkan orang-orang yang pengen ngianatin dia. I know. What? I know. I did it. Cut the bullshit, asshole. Just drop it, bro. Bitter end. Huh? I'm not gonna... No. There you go. Sure hope nothing like this happens between us again. Habis itu, mereka ini lanjut pergi pulang ke Bogota. Tapi di tengah jalan, mereka ini berhenti dulu sebentar karena si paman ini pengen kencing. Yang ternyata kaca mobilnya udah anti peluru. Dan di sini terbongkarlah niat jahat si Park yang berniat buat ngabisin si Cookie sambil ngenalin si orang bermotor yang ternyata dia adalah putra sulung si Alejandro. Dan ya, dengan pakai pistol pemberian si Soyung, Cookie ini berhasil balikin keadaan ngabisin semua orang terdekatnya yang berniat buat nusuk dia dari belakang.
Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.